warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai kata syukur bersama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini merupakan malam yang keempat, ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat kembali hadir bersama-sama di masjid kita ini, yaitu untuk melaksanakan kegiatan Ramadan kita, yaitu melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, kemudian lanjutkan kita witir dan seterusnya mungkin tadarus dan sebagainya. Semoga nanti amal ibadah kita lakukan ini akan menjadi amal soleh buat kita bersama, diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, hendaknya amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sama-sama kita hormati pengurus masjid kita beserta jajarannya, kemudian Bapak RW, Bapak RT kita yang hadir pada malam hari ini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebelum kita menyampaikan ini bolehkan santapan rohani kita Ramadan pada malam hari ini. Awal datang tadi Pak, ini sampai di depan masjid itu Pak. Saya tadi memperkirakan saya ini adalah tersesat jadwal pada malam hari ini. Sebab tahun dahulu ini jadwal juga ada di sini. Masjidnya baru seperti ini. Masih masjid yang model lama mungkin Pak ya, yang lama dulu. Jadi sampai di depan tadi, apakah ini enggak masjid ini? Cukup berubah, tapi kalau saya berubah, kok cepat kali gantinya itu kan? Ini sangat luar biasa Pak. Seakan-akan ini masjid ini Pak, itu kita berada di masjid di Padang Al-Hakim bersama Pak. Ini mewah Pak masjidnya Pak. Ini sangat luar biasa. Ini seakan-akan disulap aja itu Pak ya. Seperti ini zaman Nabi Sulaiman gitu ya. Ini istana Ratu Balqis bisa dipindahkan itu ya. Ini sangat luar biasa sebetulnya Pak. Di sampai saya ini juga sangat luar biasa juga masjid kita ini. Jadi ada kenyamanan, kebetahan kita untuk beramal ibadahnya. Tapi mungkin cukuplah nanti ini masjidnya saja yang perlu itu adalah direnovasi Pak ya, ataupun dirombak, cukup masjidnya saja. Istilahnya diganti bentuknya, cukup masjid saja. Kalau yang di rumah nggak perlu diganti Pak ya. Tetap itu juga dipakai. Iya PRT ya. Tetap dipakai, nggak usah diganti yang di rumah kan. Cukup masjid aja yang dirombak. Yang di rumah tetap itu yang dipakai kan. Ya sama juga nanti waktu lebaran, biasanya mau lebaran semuanya kan diganti kan. Gorden diganti, kursi diganti, semua diganti. Kecuali satu yang tidak diganti. Ya ibu ini jangan diganti gitu kan. Gorden ganti lah, tempat tidur mau diganti kan. Tapi yang tidur jangan diganti gitu. Baik Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, pada malam hari ini judul yang telah ditetapkan dari MDI ini adalah masalah sahur, keberkahan di dalam sahur gitu. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, sahur ini itu artinya akhir malam. Sahur itu artinya adalah akhir malam menjelang waktu masuk subuh. Jadi kalau makan sahur itu adalah memakan sesuatu atau meminum sesuatu oleh orang yang beriman menjelang atau sebelum itu dikumandangkan azan subuh untuk berpuasa. Ini adalah sahur itu. Makan atau minum sesuatu oleh orang yang beriman itu sebelum dikumandangkan azan subuh itu adalah untuk berpuasa. Itulah sahur itu. Tapi ada sebagian kita ini yang sahurnya itu ada tengah malam sahur. Mau tidur jam 11 sudah makan gitu. Atau jam 1 makan gitu. Ini bukan dikategorikan katakan makan sahur yang disunahkan, yang dianjurkan. Kalau jam 1, nanti jam 12 makan itu adalah makan malam, bukan makan sahur. Jadi yang makan sahur itu yang dianjurkan adalah akhir malam menjelang waktu akan masuk subuh. Itu adalah yang makan sahur itu. Di situ keberkahannya untuk makan sahur. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, ini keberkahan ini Pak. Ini di dalam Ramadan ini, itu seluruhnya itu kan diberkahi.
Termasuk amal ibadah Ramadan kita ini, entah puasa Ramadan, sholat tarawih, itu kan adalah semua diberkahi. Maka Ramadan itu memang dikatakan juga adalah bukan bulan yang penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan penuh berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, itu adalah membuat lebih baik. Biasanya Pak, itu sebelum Ramadan atau di luar Ramadan, jarang kadang kita untuk melaksanakan itu yang 5 waktu sholat jemaah itu. Tapi kalau bulan Ramadan Pak, kita tidak mau tinggal untuk sholat 5 waktu untuk berjemaah. Kalau tidak bisa di masjid ini, mungkin di masjid tempat lain, tapi kita tetap akan melaksanakan sholat berjemaah. Yang biasa mungkin jarang kita megang mushaf, jarang kita baca Al-Quran. Tapi saat Ramadan sampai hatam oleh kita baca Al-Quran itu. Dahulu sholat sunat itu Pak, di luar Ramadan jarang kita melaksanakan sholat sunat ini. Tapi kalau di dalam bulan suci Ramadan, seakan-akan menjadi wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat sunat ini. Termasuk sholat tarawih. Karena puasa tidak, tapi sholat tarawih tetap dilaksanakan. Ini adalah keberkatan, menjadikan lebih baik, menjadikan seseorang itu lebih baik. Umur diberkahi, umur yang diberkahi berarti akan membuat seseorang itu akan menjadi lebih baik. Harta diberkahi, dengan harta tadi membuat seseorang itu akan menjadi lebih baik. Maka apapun yang kita cari itu di keberkahan itu. Kemanapun kita pergi, yang dicari itu ada keberkahan, bukan jumlahnya, tapi adalah keberkahan itu yang dicari. Datang ke undangan umpamanya, yang kita doakan semoga berkah. Barakallahu laka, itu kita doakan pengantin supaya berkah. Ucapan salam kita pun dengan orang lain, assalamualaikum warahmatullahi, itu juga keberkahan yang kita minta kepada orang lain. Umur berkah, dan semuanya ada keberkahan. Termasuklah ini untuk sahur ini. Bapak Ibu jemaah tahu yang dirahmati Allah, ini makan sahur nih. Kalau di masjid apa ada pakai serinai sih Pak? Ada pakai serinai. Kalau masih bunyi serinai Pak di masjid, kan masih boleh tak ada sahur Pak di masjid Pak? Masih ada ibu yang makan sahur? Oh Bu, ini ibu masih makan sahur sewaktu serinai bunyi? Enggak. Takut ini nampaknya. Kalau masih bunyi serinai ibu, bunyi serinai di masjid atau dimanapun ibu dengarkan serinainya dibunyi, itu masih dibolehkan ibu makan sahur. Masih boleh makan sahur itu. Serinai itu sama dengan lampu kuning sebagai peringatan. Kalau bunyi serinai, kita beransur-ansur Pak itu untuk berhenti makan. Kok patampu jangan boleh itu Pak ya. Berhenti ke situ itu. Terus apa maksudnya? Supaya nanti jangan sempat orang azan nasi masih ada di tangan atau masih dikunyah di mulut. Sebab apabila sudah azan habis waktunya, apa yang ada di dalam mulut itu wajib untuk dikeluarkan. Kalau tidak batal soal puasanya. Jadi kalau masih seringai, masih dibolehkan, ada di dalam mulut, ada di dalam piring, habis dan yang boleh ditinggalkan atau dalam mulut dimuntahkan. Dan memang ada dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya apabila Bilal itu azan kata Rasulullah, itu masih dibolehkan itu makan. Bilal azan itu masih dibolehkan makan sahur. Sebab kalau di Saudi itu azannya 2 kali, baik Madinah ataupun di Mekah azan 2 kali. Itu kadang 1 jam atau setengah jam sebelum subuh itu udah azan itu. Jadi kalau azan yang pertama itu masih boleh makan, bukan berhenti makan. Jadi yang dikatakan di situ Bilal azan itu azan yang pertama, bukan azan subuh. Ada yang salah pengertian, ada yang kita tengok di YouTube. Waktu azan subuh dia masih makan, sampai selesai azan dia masih makan ya, masih minum ya. Yang dikatakan ini ada hadis. Kalau si ada Bilal itu sama daerah tempat kami, daerah Kuwo Pak, itu azan juga 2 kali. Itu setengah jam sebelum itu nanti, sebelum subuh, itu sudah azan, itu masih boleh makan. Tapi kalau udah azan mau sholat subuh, itu tidak lagi dibenarkan untuk makan. Jadi nanti jangan salah pengertian. Keluar dari di, namanya Bapak Ibu menengok di YouTube,
ada yang orang azan masih dibolehkan, maka maksudnya bukan untuk azan sholat subuh, tapi adalah azan baru peringatan untuk mengajak sholat subuh. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, keberkahan di dalam ini untuk makan sahur ini. Jadi kata Rasulullah, tasahur baiknya di sahur itu dikatakan sahurlah, itu makan sahurlah. Karena di dalam sahur itu terdapat keberkatan, barokah, terdapat keberkatan di situ. An-Nawawi menjelaskan bahwasanya keberkahan itu ada sebagai membantu kita itu waktu melaksanakan puasa Ramadan tadi, dibantu itu tidak terlalu kesulitan yang berat melaksanakan itu ada puasa pada siang harinya, karena dibantu kita adalah sahur. Dan makan sahur lah kalian, karena ini merupakan sunnah dari Rasulullah, dan jangan ditinggalkan walaupun hanya dengan minum seteguk air. Jadi tetap laksanakan ini sahur ini, sebab di sahur itu ada keberkatan. Tapi sama Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, makan sahur ini bukan berarti ini makan banyak. Walaupun ada di antara ibu itu makan sahur sama waktu berbuka. Waktu berbuka nanti habis 2 piring, sahur juga habis 3 piring, kan ada seperti itu. Ada di antara bapak-bapak karena sahurnya payah, karena untuk minumnya sulit kan. Tapi tetap melaksanakan makan sahur. Bukan berarti nanti dikatakan makan sahur itu habis 2 piring, habis 3 piring, makan buah banyak. Bukan hanya itu sahur. Tapi ada sesuatu yang kita makan atau yang kita minum. Supaya apa? Supaya besoknya itu kita melaksanakan puasa Ramadan itu ada yang membantu, atau nanti fisik kita itu akan menjadi kuat saat melaksanakan puasa Ramadan pada siang harinya. Kemudian keberkahan yang lain Pak dari makan sahur ini, dengan makan sahur ini itu akan menjaga seseorang untuk melaksanakan sholat subuh. Ini yang sahur yang di akhir tadi Pak ya, pada akhir malam tadi. Sebab dengan melaksanakan sahur itu pada akhir malam, tidak lama setelah itu kan azan. Azan setelah itu kita akan melaksanakan itu sholat secara berjamaah, baik itu di masjid ataupun nanti di musola setelah melaksanakan ini sahur. Tapi kalau orang yang tidak sahur, bisa saja nanti terbangun ini waktu orang selesai azan, atau nanti ini terlambat bangun, malahan terlambat juga subuhnya. Jadi dengan makan sahur ini akan menjaga untuk sholat subuh secara berjamaah. Ini juga keberkatannya. Kemudian Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, orang yang makan sahur ini itu juga akan dikatakan di dalam hadis itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Itu dikatakan bahwasanya malaikat Allah, sesungguhnya Allah dan malaikat itu adalah berselawat atau mendoakan itu adalah orang yang makan sahur. Jadi istimewa orang makan sahur, Allah sama malaikat itu mendoakan, berselawat itu adalah kepada orang yang melaksanakan makan sahur itu. Maka keberkatan di dalam sahur ini itu sangat banyak. Artinya jangan sampai walaupun makan sahur ini adalah hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi kalau seandainya dilaksanakan itu tidak berdosa. Kalau seandainya ditinggalkan namun tidak, nanti ini tidak berdosa. Kalau seandainya dilaksanakan ini adalah berpahala, kemudian akan mendatangkan keberkatan yang sangat luar biasa kepada orang yang melaksanakan ini makan sahur tadi. Jadi karena itu walaupun ini bukan diwajibkan, tetapi diberikan keberkatan oleh Allah. Baik di dunia fisik kita akan menjadi kuat, kemudian keberkatan juga ada. Kemudian di akhirat ini nanti orang yang makan sahur akan diringankan, bahkan dijauhkan oleh Allah dari hisab besok di akhirat. Itu adalah kepada orang yang makan sahur.
Karena itu Bapak Ibu jemaah tahu yang dirahmati Allah, walaupun ini sunnah, tapi jangan sampai meninggalkan. Usahakan, paksakan untuk sahur, walaupun hanya dengan seteguk air. Tapi tetaplah itu untuk melaksanakan sahur ini. Bapak Ibu jemaah tahu yang dirahmati Allah, semoga ini bermanfaat, bisa memotivasi buat kita bersama di dalam beramal ibadah, terutama mencari keberkatan selama bulan suci Ramadan ini, terutama juga ini untuk melaksanakan ibadah sahur. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.